Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kali ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di rumah ini, ya, rumah salah seorang saudara kita, untuk kita bersama-sama natafaqqah fid din, bersama-sama kita untuk memperdalam, ya, pemahaman kita terhadap ajaran agama kita, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari dan mengkaji salah satu kitab para ulama kita, yaitu kitab Umdatul Fiqhi, ya, Umdatul Al-Fiqhi, yang ini merupakan kitab yang para ulama rekomendasikan untuk kita pelajari sebagai pemula dalam mempelajari dan mendalami ilmu fikih. Dan kitab ini, ya, ditulis sesuai dengan mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama yang paling terkenal dalam mazhab Hambali adalah Al-Imam Ibnu Al-Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang menulis beberapa kitab-kitab fikih, yang itu beliau tulis, ya, ada 3 buku fikih yang berjenjang yang beliau tulis, ya. Yang pertama adalah kitab Umdatul Fiqhi ini, ya, dan itu dianggap kitab untuk para pemula dalam mempelajari ilmu fikih, dan ini hanya menyebutkan beberapa poin-poin saja dan tidak banyak menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan pendapat, ya, sehingga ketika kita mempelajari kitab ini, maka inilah yang kita hendak jadikan pegangan dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, seandainya kita nanti di suatu saat ditanya tentang masalah, maka cukup kembali ke kitab ini. Ya, saya belajarnya kitab fikih begini pembahasannya, ya. Mungkin ada beberapa perbedaan-perbedaan dengan mazhab Syafi'i. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu biasanya para pemula mereka mempelajari Safinatun Najah, ya, Safinatun Najah. Ya, kalau dalam mazhab Hambali ini Umdatu Al-Fiqh. Baik, kita langsung masuk pada Kitabut Taharah, ya, bab tentang taharah, ya. Itu dimulai dengan babu ahkamil miyah, bab tentang hukum-hukum air, tentang hukum-hukum air. Ada yang punya buku, ya? Tolong dibacakan, boleh, ya? Dibacakan bab tentang hukum-hukum air. Nah, fadhal. Bismillah. Wassalamualaikum. Bab hukum-hukum air. Air diciptakan dalam keadaan tahur, suci dan mensucikan, digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Taharah tidak dianggap sah jika menggunakan benda cair selain air. Apabila air telah mencapai 2 kullah atau ia mengalir, ia tidak akan menjadi najis oleh benda apapun, kecuali bila telah berubah warna, rasa, atau baunya. Nah, disebutkan bahwa khuliqal ma'u tahuran, ya. Air itu diciptakan dalam keadaan suci dan mensucikan. Air ini dibedakan oleh para ulama. Ada yang disebut dengan ma'un tahur. Jadi ada tahur, ada tahir,
ada najis. Jadi ada 3 macam air. Jadi asal air Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah tahur, suci dan mensucikan. Ini yang disebut dengan al-ma'ul mutlak, air mutlak. Dan air mutlak itu ada 7 jenis. Ya, ada 7 jenis. Dari langit itu ada 3. Ya, ada air hujan, kemudian air salju, air embun. Ini dari langit. Ini mutlak. Dikatakan air mutlak itu artinya asli air, belum ada sama sekali embel-embelnya. Ya, kalau kita katakan ini air, iya air gitu. Tapi kalau teh air juga, tapi sudah berubah jadi air teh. Gitu. Jadi dia tidak mutlak dia tidak mutlak. Kemudian dari bumi itu ada air sungai, air sumur, mata air. Ya, kemudian satu lagi air laut. Air laut. Jadi itu 7 macam air yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tahur, ya, suci dan mensucikan. Artinya suci itu tidak najis. Mensucikan boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk berwudu, boleh juga digunakan untuk mandi, ya mandi wajib, dan boleh digunakan untuk membersihkan najis, Naam. Yutahhiru minal ahdathi wan najasat. Ya, air suci ini bisa mensucikan hadas, wan najasat, dan najis. Apa itu hadas? Hadas itu adalah segala hal yang membatalkan wudu. Itu disebut hadas kecil. Dan juga ada disebut hadas besar, yang segala hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Maka air suci ini bisa digunakan untuk bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Wala tahsulut taharatu bima'in ghairihi. Ya. Dan tidak bisa, ya, atau bersuci tidak bisa tercapai dengan benda cair yang lain selain air yang suci dan mensucikan. Ya, contoh, ada apa benda cair yang lain? Ada minyak. Minyak nggak bisa dipakai untuk bersuci dari hadas. Juga tidak bisa dipakai untuk bersuci dari najis. Ya. Ada apa lagi? Disebutkan ada as-sarat. As-sarat itu air yang diambil dari buah-buahan. Jadi sari-sari buah itu kan air juga, cair juga, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai cara untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tidak mendapatkan air, maka disuruhnya untuk bertayamum. Tidak disuruh cari air yang lain. Ketika tidak menemukan air mutlak, maka ya tak perlu cari, oh ada minyak aja lah gitu ya, atau ada buah-buah, ini mumpung banyak buah jeruk ini bisa diperas gitu ya, kemudian jadilah dia air kan. Ini tidak, ya disuruhnya langsung tayamum kalau tidak menemukan air mutlak tadi. Naam. Kemudian berikutnya sampai di sini ada pertanyaan ya terkait masalah air, hukum-hukum air, ya bahwa air itu ya terbagi menjadi 3, air suci, mensucikan, air suci, kemudian air najis ya. Lalu kemudian disebutkan bahwa ketika kita benar-benar mengenali air yang suci dan mensucikan, ya, bisa saja air yang suci dan mensucikan ini berubah menjadi suci saja, berubah menjadi suci, tidak lagi bisa mensucikan. Dan bisa saja air yang suci ini berubah menjadi najis. Berubah menjadi najis. Naam. Dilanjut. Apabila air sampai apabila air sampai 2 kullah,
Udah. Apabila benda Ustaz. Ya. Ukuran selain dari itu Ustaz. Selain Selain bacanya lagi. ini. Bawah. Apabila Apabila air sampai 2 kullah. Apabila benda yang tidak tahur dimasak di dalam air Belum, di atasnya lagi. ukuran Ah, 2 bulan. Benda 2 kullah. Oh, udah. Oke. Oh, nah. Apabila air telah mencapai 2 kullah atau ia mengalir, ia tidak akan menjadi najis oleh benda apapun, kecuali bila telah berubah warna, rasa, atau baunya. Nah, terus Selain itu, air bisa berubah menjadi najis jika bercampur dengan benda najis. Ukuran 2 kullah sekitar 108 ritel Damaskus. taib sampai situ. Nah, berikutnya ini penjelasan air yang suci dan mensucikan tadi itu bisa berubah menjadi air yang najis. Nah, jadi susunannya air suci dan mensucikan kemudian berubah menjadi air yang najis. Nah, ini bentuk air yang kedua. Idza balagal ma'u kullatain, apabila air sudah mencapai 2 kullah, au kana jarian, atau air itu mengalir, lam yunajjisuhu syai', maka tidak ada sesuatu yang dapat menjadikannya najis. Ya, artinya apabila air itu banyak, ini ukuran banyak itu, air ukuran banyak adalah kalau mencapai 2 kullah. 2 kullah itu untuk kita itu sekitar 270 liter air. Itu 2 kullah, 270 liter. Karena kalau menggunakan ukuran Damaskus ini, ada ukuran Mesir, ada kalau di Saudi pakai kirbah. Ini kita sulit untuk mengetahuinya karena itu ukuran sana. Adapun ukuran yang umum adalah liter. Ya, dikatakan sekitar 270 liter air itu sudah dianggap mencapai 2 kullah. Ya. Dan itulah batas minimal air dianggap banyak. Kalau kurang dari 270 liter airnya dianggap sedikit. Dianggap sedikit. Kalau air itu lebih dari 270 liter atau airnya mengalir walaupun kurang dari 270 liter, walaupun airnya kecil-kecil mengalir gitu tapi mengalir, lam yunajjisuhu syai', air itu tidak berubah menjadi najis walaupun ada najis yang masuk selama illa ma ghayyara launahu, kecuali kalau najis itu merubah warnanya, merubah rasanya atau merubah baunya. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, anggaplah airnya hanya seember, masuk 1 tetes kencing. Najis enggak airnya itu? Ya, dalam mazhab Hambali katakan najis airnya. Kenapa? Airnya kurang dari 2 kullah. Kalau lebih dari 2 kullah, lalu kemudian masuk kencing 1 gelas, banyak 1 gelas ya. Kira-kira air itu berubah tak? Ya. Kira-kira berubah air baunya, warnanya atau rasanya. Kalau tidak berubah berarti airnya masih dihukumi suci karena dianggap airnya banyak. Atau ada air mengalir kemudian disiram, ya. Ada orang kencing di situ, kemudian airnya mengalir, airnya walaupun kurang dari 2 kullah tapi mengalir, maka airnya tetap dianggap suci. Itu yang ingin dimaksud. Jadi dalam mazhab Hambali ada istilah air banyak dan air sedikit. Jadi kita ukurlah kolam kita itu. Kolam kita itu berapa liter isinya gitu kan. Kalau kurang dari 270 berarti kolam kita itu dianggap sedih. Kalau ada najis yang masuk walaupun tidak berubah 3 sifatnya ini, tetap aja air itu dianggap najis. Tapi makanya solusinya bagaimana? Solusinya ditambah. Jangan dibuang. Ini ada ember besar gitu kan. Kemasukan kencing 1 tetes 2 tetes gitu. Kan enggak ada sama sekali pengaruhnya terhadap 3 sifatnya ya. Caranya apakah dibuang airnya? Bagusnya ditambah.
airnya menjadi lebih dari 2 kula. Jadi airnya tidak, jadi air yang najis tadi itu ya berubah menjadi suci karena ditambahkan air sehingga dianggap airnya menjadi banyak. Tapi mungkin kita tumpah aja lah, susah nanti nambah-nambah gitu. Gitu. Baik. Kemudian wa ma siwa dzalika yanjusu bi mukhalatati najasa. Selain daripada itu, maka ya air tersebut menjadi najis jika bercampur dengan najis. Artinya selain daripada 2 tadi, airnya kurang dari 2 kula atau airnya tidak mengalir ya, dan bercampur dengan najis, maka air itu menjadi najis. Wal qullatani ma qaraba 108 artal bid Dimashqi. Beliau di sini karena dia tinggal di Damaskus, ya, beliau menjelaskan bahwa kullatan, 2 kulla itu adalah ya sekitar 108 ritel. Jadi bukan liter, ritel. Ritel Damaskus. Ini ritel artinya mereka punya ukuran yang disebut dengan ritel. Kalau pakai ritel itu biasanya 108 baru terpenuhi 2 kullah itu. Ya, kullah ini adalah semacam apa ya, disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, Shalih Al-Fauzan, Al-Jarrah. Al-Jarrah itu adalah tempat air semacam apa ya? Tempat air yang terbuat dari tanah liat yang dikeraskan. Apa dulu tuh kita punya apa namanya itu? Ya gentong gitulah, gentong yang orang dewasa itu mengangkatnya harus dengan 2 tangan baru bisa terangkat. Dan harus 2 itu yang disebut dengan kullatani gitu. Kullah. Jadi itu maksudnya kullatani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabas. Apabila air telah mencapai 2 kullah, dia tidak membawa najis lagi selama tidak merubah bau, rasa dan warnanya. Kalau berubah itu berarti itu najisnya berat. Najisnya berat karena mempengaruhi air. Kalau tidak mempengaruhi air, dilihat ukurannya. Nah, apakah air itu sedikit ataupun banyak. Nah. Baik. Apabila benda yang tidak tahur, suci dan mensucikan dimasak di dalam air, begitu pula jika ia bercampur dengan sesuatu hingga melebihi kadarnya, atau ia dipakai untuk bersuci dari hadas, maka air yang semulanya tahur berubah menjadi tidak tahur lagi. Nah, ini bentuk air yang ketiga, yaitu air tohir. Air hanya suci tapi tidak mensucikan. Awalnya air itu suci dan mensucikan, tapi ya ketika dia dimasak filma, ya, wa in tubikha filma, apabila air itu dimasak. Apabila ada sesuatu yang dimasak di dalam air yang dia bukan tahur, tapi dia hanya tohir, suci saja. Contoh ya, masak kopi, teh, atau benda-benda lain yang suci, dimasak, dimasukkan ke dalam air lalu kemudian dimasak gitu. Maka ya macam kuah apa gitu kan, kuah sayur kan, kan sayur dimasukkan ke dalam air kemudian dimasak. Au khalatahu, ya, atau bercampur dengan sesuatu yang suci. Faghalaba ala ismihi, ya, lalu kemudian berubah namanya dari air yang tadi hanya air, berubahlah dia menjadi kuah sayur, ya, berubahlah dia menjadi teh, berubah dia menjadi kopi, berubah dia menjadi sirup, ya, dan seterusnya. Jadi dari kata air itu berubah menjadi, diganti namanya karena sebab apa? Bercampur dengan sesuatu yang suci, ya. Tapi kalau seumpama air sungai,
Air sungai itu kalau umpamanya berubah jadi agak-agak keruh, tetap air sungai namanya. Berarti nama air sungainya nggak terkalahkan gitu, tidak terkalahkan oleh sesuatu yang bercampur di dalamnya. Kan biasa kalau banjir kan berubah airnya itu, yang awalnya jernih jadi agak keruh gitu kan. Nah, apakah air sungai ini tetap berubah menjadi air lumpur gitu? Enggak ya, tetap kita katakan air sungai. Maka berarti air sungainya itu masih disebut air mutlak tuh. Air mutlak berarti masih kondisinya masih suci dan mensuci. Beda halnya kalau umpama ya ada air bercampur dengan teh. Ini apa? Ini teh. Tak disebut lagi airnya, teh pokoknya. Berarti teh mengalahkan air kan? Teh mengalahkan air namanya. Nah. Au ustumila fi raf'i hadas, atau air itu sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Ya mungkin kita berwudu kemudian air wudu kita itu kita taruh wadah di bawahnya, ya kan? Kan sudah akhirnya air yang ke bawah itu sudah dipakai berwudu. Itu namanya maul mustakmal. Air yang sudah dipakai bersuci, ya. Salaba tuhuriyatahu, maka ini semua menghilangkan kesucian atau suci dan mensucikannya. Nah, jadi tuhuriyatu itu tetap dia suci, tapi tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Nah, jadi hilang tohurnya, itu hilang. Jadi tersisa tinggal tohir saja. Tohir. Maka aslinya tohur, kemudian ada benda lain yang masuk ke dalamnya, kemudian benda ini mengalahkan nama airnya sehingga namanya itu dirubah jadi nama yang masuk ke dalamnya. Maka hilanglah kemampuan air ini untuk mensucikan, sehingga tidak bisa lagi dipakai untuk mandi wajib ataupun berwudu. Tapi kalau mau dipakai cuci piring, ya sah-sah saja gitu. Sah-sah saja karena dia masih suci. Baik. Maka disimpulkan oleh Syekh al-umur salasa. Ini ada 3 masalah di dalamnya. Satu, idza tubiha fihi syai'un ghairu tahur. Apabila ada sesuatu yang dimasak di dalam air yang suci tadi, tapi sesuatu itu bukan tahur tapi hanya tohir. Ya, yang tahur itu hanya air. Ya kalau umpamanya ada air dimasak, tak ada campurannya, hanya sekedar dimasak saja, kira-kira itu jadi masih tahur atau berubah jadi tohir? Masih tahur kan? Ya, kalau umpama air hujan dicampur dengan air ATB dimasak, masih tahur ya? Karena yang bercampur di dalamnya adalah sesuatu yang tahur. Maka selain air itu dianggap tohir, karena para ulama mengatakan al aslu fil asya al ibahatu wat tahara. Asal segala sesuatu itu, benda apapun itu asalnya mubah. Mubah artinya halal gitu. Kemudian dia itu suci. Jadi kalau pemain nanya apa dalilnya makan mangga, mangga itu suci atau tak suci gitu? Ya, kita katakan mangga aslinya suci lah. Apa hukumnya? Apa dalilnya mangga itu halal dimakan? Nggak ada dalilnya. Ya, kalau mangga itu halal dimakan, karena memang kaidahnya segala sesuatu asalnya mubah untuk dimakan gitu. Kecuali kalau dicuri lain lagi. Jadi ada namanya halalun li zatihi wa halalun li kasbihi. Ada yang halal karena memang aslinya zatnya itu halal gitu. Ada halalun li kasbihi, halal karena cara mencarinya, ya. Jadi kalau daging babi itu haram zatnya, ya, haram zatnya, walaupun cara mendapatkannya halal, tetap aja haram gitu, tetap aja haram. Jadi kalau mangga itu asalnya halal untuk dimakan, cuma jangan ambil mangga orang. Itu jadi haram nanti, ya kan. Nah, summa idza khulita bima ghairi ismihi ila ismin akhar. Yang kedua di sini itu au khalatahu, atau bercampur dengan sesuatu yang lain. Fa ghalaba ala ismihi, lalu kemudian
nama yang sesuatu itu mengalahkan nama air gitu. Tadilah seperti kopi dengan air itu, kopi itu kan benda lain dari air gitu ya. Nah, au ustumila fi raf'i hadas, atau telah digunakan untuk bersuci, ya, mengangkat hadas, ya. Tawadda bi ahadun au inghamasa fihi wa huwa qalilun asbaha musta'malan, ya, yaitu digunakan orang untuk berwudu atau ada orang mandi di dalam bak air. Dia mandi junub masuk ke dalam, loncat aja ke dalam air itu kan. Wa huwa qalil, sedangkan air itu sedikit, ya. Maka asbaha musta'malan, jadilah air itu musta'mal namanya. Air musta'mal, dan air musta'mal tidak bisa lagi dijadikan bukan lagi air yang tahur, tapi dia hanya dikatakan air yang tahir. Naam. Baik. Berikutnya. Naam. Jadi sampai di sini paham ya? Ini masih membahas tentang macam-macam ada air tahur, ada air najis, dan ada air tahir. Naam. Naam. Ketika air diragukan statusnya apakah tahur atau najis, mungkin karena sudah ada yang berubah, hukum air tersebut berdasarkan yang diyakini. Jika bagian yang najis dari pakaian tidak jelas, maka dicuci bagian yang diyakini najisnya. Apabila kita ragu menentukan antara air yang tahur dengan yang najis, sedangkan kita yakin salah satunya ada yang suci, sementara tidak ada air yang lain, maka kita bertayamum dan meninggalkan kedua air tersebut. Terus. Apabila diragukan antara air yang tahur, suci dan mensucikan, dengan air yang tahir, suci tapi tidak mensucikan, maka hendaklah berwudu dengan kedua-duanya. Terus. Apabila tidak diketahui mana pakaian yang suci dan mana pakaian yang terkena najis, maka ia sholat dengan menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Sejumlah pakaian yang dianggap najis tersebut ditambah 1 kali sholat lagi. Nah, baik. Kemudian ini pindah ke masalah yang lain, ya, yaitu idza syakka fi taharatil ma au fi ghairihi au najasatihi bunya 'alal yakin. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, arafna al-ma' at-tahur wa ghair at-tahur. Kita itu sudah mengetahui air yang suci dan mensucikan, dan air yang tidak mensucikan. Wal ma'un najis, dan air yang najis, wa ma khalatahu najasa fa ghaira ahad awsafihi hadha bil ijma' yanjus, yaitu air najis yang mana ketika ada air ia bercampur dengan najis, lalu kemudian najis itu merubah salah satu sifat air tersebut, maka itu ijma', sepakat semua ulama airnya najis. Lalu kemudian disebutkan insanun arada an yatawadda wa indahu inahun fihi ma wahidun tahur wa wahidun najis wa ma yadri ayyuhum at-tahur liyasta'milahu. Ya. Dia mengatakan kalau ada orang yang mau berwudu, lalu kemudian di situ terdapat dua tempat air atau 2 ember. Satu ember itu suci, satunya najis. Tapi kan nggak ketahuan najisnya kan, kalau hanya masuk kencing 2-3 tetes dalam satu ember kan nggak, sama aja kalau dilihat sama aja gitu kan. Tapi intinya di situ ada 2 air, satunya suci, satunya najis. Au indahu ma'un tahur wa ma'un tahir, atau dia punya air yang satunya tahur, satunya tahir. Nah, maya dari ayyuhum madza yaf'al, dia tidak tahu yang mana di situ yang harus dipilih, ya. Maka madza yaf'al, apa yang dia lakukan? Ista'mal al-itsnain ma tayaqqana annahu ista'mal at-tahur. Ma yadri ayyuhum fa hadha yatayammam wa yatajannabu kull al-itsnaini wa yatayammamu li'annahu kal faqid lil ma'. Dia mengatakan kalau dia itu ada 2 dan dia tidak bisa membedakan mana yang suci, mana yang najis, karena hanya ada 2 saja, maka pada saat itu dia jangan gunakan 2 hal itu. Dia pergi tayamum saja. Dia pergi tayamum saja. Tapi kan kondisi ini jaranglah kita ketemukan ya. Tapi kalau
Ya, di satu saat kita menemukan kondisi seperti ini, ya, antara ini suci, tapi nggak tahu yang mana di sini. Kalau kita pakai dua-duanya, ini kan repot ya, repot, susah. Nah, maka mending ditinggalkan saja dua-duanya. Ya, karena kita tidak akan pernah sampai pada tingkat yakin, ya, yang mana yang suci, yang mana tidak suci gitu. Nah, maka ditinggalkan itu, yakin kalau ditinggalkan, yakin itu. Saya pakai tanah tadi sebelum sholat saya tayamum, itu yakin suci. Nah, wa in khafiya. Nah, kemudian yang berikutnya disebutkan li'annahu kal faqid lil ma, karena orang seperti ini kedudukannya seperti orang yang tidak punya air katanya, sehingga ditinggalkan dua-duanya, ya. Karena kalau kita pakai salah satunya tetap tidak yakin kita yang mana yang saya pakai tadi, ya. Kalaupun dicampur, ambil satu sini, satu sini, campur gitu, tetap aja kan. Nanti bertemu dua itu, ya sama saja. Yang jelas salah satunya ini ada suci, ada najis. Tidak akan pernah sampai kita pada tingkat ya yakin. Maka tinggalkan semuanya supaya kita yakin bahwa kita sholat dengan menggunakan tayamum dan kita yakin kita telah bersuci. Kemudian berikutnya dia katakan wa idza syakka fi taharatil ma, idza syakka fi taharati aw ghairi aw sauban masalan saub najis aw tahir ishtabaha syai'un tahir binajisin wa la yadri ayyuhum li'anna an-najasa laysa laha laun ala saub aw ala al-ma' fa hadha yabni ala al-yaqin li'anna al-yaqin la yazulu bi syak fa in kana fil asli tahuran fa huwa baqin ala tuhuriyati wa in kana al-aslu fihi najis fa huwa najisun yabqa ala najasatihi li'anna al-yaqin la yazulu bi syak fala yazulu yaqinun najasa bi syakki fi at-tahara, ya, wala yazulu yaqinu at-tahara bi syakki fi an-najaza yazulu al-aslu. Lalu kemudian Syekh membuat satu kaidah, ya, di sini bahwa ada kaidah namanya al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Ya, yakin itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Maka kapan seseorang itu ragu, yakin bahwa aslinya air ini suci, ya, ragu itu lalu kemudian kita ragu-ragu, najis enggak ya? Itu enggak najis berarti. Ini karena kita ketahui bahwa asli ini adalah air mutlak. Air mutlak itu aslinya suci dan mensucikan. Nah, kalau kita ragu pada air suci atau tak suci, maka kita bangun keyakinan kita bahwa asal segala sesuatu itu suci. Begitupun kalau najis, ini sudah suci belum ya? Nah, itu berarti kalau aslinya najis, ya najis. Ya, kemudian kalau ragu-ragu dia suci, maka ragu-ragunya itu tidak bisa dipakai. Ya, kita kembali kepada asal. Ya, sama saja di sini disebutkan oleh Syekh, aslinya kaidah ini adalah bahwa ada seseorang yang sholat. Kalau dia sholat itu, kalau ragu-ragu dia batal karena gara-gara kentut ragu-ragu, maka asli sholatnya belum batal karena sejak awal dia itu suci kan, dia sudah berwudu dan tidak batal. Jadi batalnya itu ragu-ragu. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau ada orang yang merasa ragu-ragu dalam sholatnya apakah dia kentut apa tidak, maka apa yang harus dia lakukan? Jangan berhenti sholat sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau. Kalau dengarkan suara, oh nampaknya betul ini. Atau dia cium, ini bau. Wah, berarti ada sesuatu yang dapat membuat dia menjadi yakin. Kalau tidak ada dua itu, berarti kan masih ragu-ragu, belum jelas. Maka jangan tinggalkan sholat. Begitupun ya, ketika seseorang dia sudah berwudu, lalu kemudian dia ragu-ragu, saya udah batal belum ya? Itu belum batal itu. Belum batal karena dia yakin dia sudah wudu. Atau dia sebaliknya, saya udah wudu belum ya?
Itu repot itu. Ya, saya udah wudhu belum ya? Berarti asalnya belum wudhu, ya kan? Asalnya belum wudhu, dia itu ragu-ragu sudah wudhu gitu kan? Ini orang yang seperti ini ragu-ragunya pergi wudhu. Karena memang asalnya belum wudhu. Kalau tadi asalnya sudah wudhu, dia yakin dia sudah wudhu, kemudian ragu-ragu batal, itu belum batal namanya. Ya, inilah kaedahnya al-yakin la yazulu bisyak. Tadi juga sama airnya tadi, ya ketika ada air suci, ada najis, yakin kalau airnya yakin airnya najis. Bagaimana caranya supaya dia bisa yakin? Ya, membangun keyakinannya, berarti ini kayak najis, itu ini kayak yang suci gitu. Nggak tahu dia bedakan situ. Udahlah, ini meragu-ragu, ini pasti meragukan, tidak akan sampai dia pada tingkat yakin. Udah tinggalkan aja, daripada kita ragu-ragu, nggak bisa kita membangun ibadah kita di atas keraguan. Nah, kemudian dia mengatakan wa in khafiya maudi'un najasa minas thawbi aw ghairihi. Apabila tempat najis itu ya tidak kita ketahui pada pakaian atau yang lainnya, tidak kita ketahui, ya, maka ghasila ma yatayaqqanu bihi ghaslaha. Ya, maka caranya adalah kita mencuci apa yang kita yakini di situ terdapat najis, ya. Jadi umpamanya di celana kita terdapat tadi kena air kencing gitu kan, mungkin 1 tetes gitu, tapi udah kering. Kalau udah kering gimana cara taunya? Kalau masih basah bisa kita tandai kan, ini yang basah, ini aja dicuci kan, yang kena itu. Tapi kalau tidak kita tahu lagi, maka ya kita cuci semua di sini satu sebagiannya gitu kan, supaya yakin gitu, supaya yakin tercuci semuanya. Begitu juga wa in ishtabaha ma'un tahir binajis wa lam yajid ghairahu ma yatayammam wa tarakaha. Apabila ishtabaha, yaitu dia tidak tahu ya mana air yang suci dan mana air yang najis, ya, dan dia tidak mendapatkan air yang selain itu, tayammama wa tarakaha, dia tayamum dan meninggalkannya seperti tadi ya. Kemudian wa idza ishtabaha tahurun bi tahir. Kalau ada dua air, ini dua air, satunya tahur, satunya tahir, gimana caranya kita memilih? Kata beliau, tawadda min kulli wahidin minhuma. Dia campur air ini. Dia campur air yang ini kan air suci, tapi tidak mensucikan. Ini air suci dan mensuci, tapi dia nggak tahu yang mana di situ di antara keduanya. Yang jelas dua air itu, satunya hanya suci, satunya suci dan mensucikan. Maka caranya disuruh wudu 2 kali kalau bisa. Wudu dulu sekali pakai wudu air ini, sekali wudu pakai ini. Ya, maka pasti salah satunya tahur kan? Salah satunya tahur, mesti salah satunya dia bersuci dengan air yang suci dan mensucikan. Tadi kalau satunya tahur, satunya najis, ini nggak susah. Pakai ini sekali, nggak bisa, ya kan? Atau kata Syekh, ambil ini 1 timba, ini juga 1 timba. Kemudian campur jadi 2. Jadi akhirnya dia bersuci dengan kedua-dua air ini. Itu kalau keraguan-raguannya antara ini suci dan ini suci dan mensucikan. Bisa airnya bisa dipakai, jadi sekali pakai wudu pakai ini, sekali wudu pakai 2 kali wudu. Ya, 2 kali wudu. Nah, kemudian wa in ishtabaha thiyabun tahira binajisa. Bagaimana kalau umpamanya kita mau sholat, lalu ada dua atau 3 pakaian. Salah satu dari atau 2 di situ, 2 pakaian najis, satunya suci. Ini masalah lain, ya. Kalau umpamanya ada kita punya pakaian 3 pakaian ini, diyakini 2 najis, 1 suci. Tapi kita nggak tahu yang mana yang najis, yang mana yang suci di antara 3 itu. Yang jelas 2 suci, 2 najis, 1 suci. Apa solusinya? Disebutkan shalla fi kulli thawbin bi adadin najis. Dia itu sholat dengan 2 pakaian, dengan jumlah pakaian najis. Berarti berapa kali sholat kira-kira?
2 kali kan? Kemudian solat lagi sekali, ditambah lagi solat sekali lagi. Ya karena pakaiannya 3, dia disuruh solat 3 kali lah. Nah, kemungkinannya kan ini saya pakai ini. Kalau itu yang najis berarti nggak sah solat saya kan? Nah, buka pakai lagi yang ini. Tapi kemungkinannya yang kedua ini masih kemungkinan najis kan? Nah, pakai juga solat ini. Kemudian kata beliau, wazada solatan, tambah lagi 1 solat lagi. Nah, melebihkan dari jumlah pakaian yang najis. Karena yang ketiga ini kemungkinan suci kan? Nah, karena kalau enggak ini yang suci tadi kita pakai, berarti 2 ini yang najis gitu kan? Maka kalau kita sholat 3 kali, ya maka salah satu di antara sholat kita itu mesti pakai yang suci katanya. Itu cara menyelesaikan masalah jika terjadi hal-hal seperti ini. Yang jelas tadi kalau kita simpulkan, kalau satu najis, satu suci dan mensucikan, ini nggak bisa dipakai ya. Kalau satunya tohir, satunya tohur, ini pakai dua-duanya untuk bersuci, berwudu. Insya Allah salah satunya suci kan gitu. Kemudian tadi berikutnya pakaian ya. Ya kalau dia pakaian ya 3 pakaian, 2 najis, 1 suci. Kemudian kita nggak tahu yang mana yang najis, yang mana yang suci di situ. Kalau kita tahu yang suci, ya tinggalkanlah 2 ini najis, 2 ini aja dipakai, sekali aja sholat kan. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, disuruhnya sholat dulu 2 kali, sholat sejumlah kain yang najis. Kemudian tambah 1 kali sholat lagi. Karena dengan cara seperti itu, insya Allah salah satunya dia sholat dengan menggunakan pakaian yang suci. Nah, benda yang terkena najis yang berasal dari anjing dan babi dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sedangkan jika terkena najis lain, cukup dibersihkan sebanyak 3 kali. Apabila najisnya mengenai permukaan tanah, maka cukup dengan 1 kali siraman air. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, subbu ala baulil a'rabiyyi zanuban mimma'in. Siramlah bekas air kencing orang Badui itu dengan 1 ember air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tughsalu najasatul kalbi wal khinzir sab'an ihdahunna bit-turab. Sebelum kita bahas ini, najis itu para ulama dibagi menjadi 3. Ada namanya najis berat, ada najis sedang, dan ada najis ringan. Najis berat ini adalah anjing dan babi. Ini dikategorikan najis berat. Kemudian najis ringan itu adalah kotoran manusia, kencing, kemudian BAB-nya itu digolongkan najis sedang. Kemudian najis ringan ya al-yasir minan najasa ya, nanti seperti mazi wadi itu dikategorikan najis ringan, sama juga dengan darah yang hanya sedikit ya dikategorikan najis ringan. Intinya para ulama membagi najis itu menjadi 3, berat, sedang dan ringan. Kemudian disebutkan di sini untuk najis anjing dan babi dicuci 7 kali. Dicuci 7 kali. Ihdahunna bit-turab ya. Sekali di antaranya dengan menggunakan tanah. Nah, jadi bukan cuma anjing, khinzir pun kalau seandainya ada bejana kita dijilat sama babi, nah itu sama disamakan babi dengan anjing, walaupun hadisnya kan hanya anjing saja ya, anjing saja. Cuma karena dikategorikan oleh para ulama ada najis berat, babi dikategorikan najis berat, maka dicuci dengan 7 kali, sekali dengan tanah. Wa yujzi'u fi sa'irin najasa salasu mankiyah.
Dan cukup untuk najis-najis yang lainnya dengan 3 kali mencucinya. 3 kali. Agak turun jadi 3 kali. Kalau tadi 7 kali, ini tingkat berat nih. Ini 7 kali. Kemudian fa in kanat 'alal ardi fasubba wahida. Apabila najis itu berada di tanah, najisnya di tanah, maka fasubba wahida, maka cukup dengan sekali siraman saja. Jadi enggak perlu disiram 3 kali. Cukup sekali siraman. Tazhabu bi ainiha, yang dengan sekali siraman itu benda najis itu menjadi hilang. Ya. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subbu ala baulil a'rabi zanuban mimma. Ya, siramlah ke atas atau di atas air a'rabi, ya, zanuba mimma, satu ember atau satu timba air. Ya, ini sababul wurudnya, sebab munculnya hadis ini adalah karena ada Arabi datang atau Arab Badui datang ke Madinah, ya, kemudian ya dia memojok di pojok masjid lalu kencing di situ, ya. Lalu maka para sahabat pada marah, ya, ingin mendatangi daripada Arabi yang kencing di dalam atau di pojok masjid itu. Maka Nabi SAW menghalanginya, biarkan dia sampai selesai. Ya, karena ada hikmah yang di situ yang diinginkan Nabi SAW. Jangan sampai kamu datangi dia lari, nanti kencingnya kemana-mana kan, repot nanti kita membersihkannya. Maka udahlah, karena terlanjur dia kencing, biarkan dia kencing sampai selesai. Setelah selesai, barulah Nabi SAW mengatakan, ambil satu ember air, lalu sirami bekas kencingnya itu dengan satu ember air. Kalau ketika disirami dengan satu ember, maka air kencingnya itu menjadi ikut bersama dengan air masuk ke dalam tanah, maka hilanglah kencingnya tersebut. Ketika itu, ya, orang Arabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamni ghairana. Ya Allah, rahmati kami dengan Muhammad dan jangan rahmati yang lain. Karena dia Masya Allah, ketika sahabat pada marah, dia lihat sahabat marah kenapa dia kencing dalam masjid, Nabi biarkan gitu. Jadi Nabi sendiri yang membela dia kan, yang lain ini seakan-akan ingin mengusir dia, ya. Dengan kelembutan Nabi SAW itu, dia anggap cuma Nabi Muhammad ini yang baik sama saya, yang lain pada marah sama saya. Maka dia berdoa, ya Allah, ya, rahmatilah kami, rahmatilah saya dengan Muhammad dan jangan rahmati selain kami berdua. Maka dia mengatakan, jangan kamu mempersempit sesuatu yang luas, ya. Rahmat Allah itu luas, jangan kamu sempitkan jadi berdua saja gitu kan. Jangan mempersempit sesuatu yang luas. Nah, ini terkait masalah cara membersihkan najis, ya, cara membersihkan najis, bahwa najis untuk najis anjing dan najis khinzir, babi ini dia dibersihkan dengan 7 kali, sekali dengan tanah, ya. Karena, ya, kenapa dengan tanah? Ya, menurut penelitian, ya, bakteri yang ada di air liur anjing hanya bisa hilang dengan tanah, ya. Dan sahabat dulu nggak ada yang nanya kenapa harus tanah, sami'na wa ata'na saja gitu kan. Sami'na wa ata'na, karena ini adalah perintah Rasulullah, dan perintah Rasulullah itu pasti benar, karena Rasulullah SAW tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Maka, ya, para sahabat, ya, dia dia taati saja apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW. Padahal pada saat itu ada bisa menggunakan pembersih yang lain. Biasanya sahabat itu menggunakan daun bidara. Karena daun bidara itu kalau dia dihaluskan kemudian dicampur dengan air, dia akan berbusa. Dan jadi enak gitu kalau mandi, disuruhnya pakai daun bidara. Kalau kita sekarang mungkin sudah tergantikan dengan sabun berbusa dan licin gitu, enak kita membersihkan kotoran, ya, dan mudah hilang. Nah, ditambahkan di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan bahwa najis itu terbagi menjadi 3. Ada namanya najis maknawiyah,
Najis maknawi ini maksudnya adalah kesyirikan, kesyirikan. Kemudian ada namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini adalah benda yang suci kemudian bercampur dengan najis, maka benda yang suci dihukumi najis. Namanya najis hukmiyah. Ketiga ada namanya najis ainiyah. Najis ainiyah. Memang bendanya itu najis. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Apakah kita kalau jabat tangan dengan orang musyrik tangan kita ikut najis karena menyentuh sesuatu yang najis? Tidak. Jadi karena najis di situ ditafsirkan najis maknawi. Najis maknawi maksudnya syirik. Kemudian najis hukmiyah tadi, najis hukmiyah itu sesuatu yang awalnya suci dihukumi menjadi najis dikarenakan ada najis yang karena dia tercampur atau tersentuh oleh najis. Contoh kain ini suci, ya kan? Tapi kalau dimasuki najis, kain ini jadi najis. Contoh pakaian kita aslinya suci. Ketika dia terkena air kencing, maka kita hukumi pakaian ini najis. Kemudian najis ainiyah, ya. Allati la yumkinu tathiruha, yaitu najis yang tidak bisa disucikan. Najis yang tidak bisa disucikan. Ya seperti tadi khinzir itu najis ainiyah namanya. Najis ainiyah. Karena walaupun diapakan tetap aja dia najis. Enggak akan mungkin berubah jadi suci. Ya, karena memang asalnya najis. Nah. Maka disebutkan tughsalu najasatul kalbi wal khinzir sab'an. Najisnya anjing dan juga babi itu disebut najis apa ini? Kalau dia mengenai sesuatu, kemudian sesuatu itu kan menjadi najis ya. Ya. Dan bisa disucikan. Bisa kan disucikan? Bisa kan? Bisa. Berarti ini najis apa namanya? Najis najis hukmiyah. Naam. Wa hiya at-tari ala mahallin tahir. Najis hukmiyah itu adalah sesuatu najis yang nempel ke sesuatu yang suci. Salah satu anwa. Ya. Ini ada 3 macam. Disebutkan najasa mughallaza. Kemudian jadi najasa hukmiyah tadi itu ada 3 pembagiannya. Ada nama najasa mughallaza tadi kita sudah sebutkan, najis berat, najis sedang dan najis ringan. Kalau najis berat maka dicuci 7 kali. Ya kata Syekh di sini. Kalau najis ringan, najis sedang maka dicuci 3 kali. Ya. Kemudian ya, kalau tanah cukup sekali saja. Disebutkan yujzi fi sa'irin najasalasa manqiyah. Ya. Cukup untuk selain najis babi dan anjing tadi itu 3 kali ya. Disebutkan yujzi'u fi sa'irin najasat allati hiya bainal mughallaza wa bainal mukhaffafa salasu ghasalat wa qila sab'u ghasalat was sahih annahu yughsal hatta yujza bi zawalin najasa duna tahdidi adadin. Kata beliau di sini Syekh Shalih Fauzan sebetulnya tidak ada pembatasan 3 kali ya, tapi mungkin untuk lebih meyakinkan saja ya dibuatnya 3 kali supaya 7 pertengahan 3 satu kali gitu. Karena dibagi najis itu menjadi 3, yang berat, yang sedang, yang ringan. Kalau berat 7 kali, kalau yang sedang ya jangan juga sekali dia kan. Nanti sama dengan yang ringan dibuat 3 kali. Ini walaupun ini penentuan 3 kali itu tidak berdasar. Tidak berdasar, mungkin hanya sekedar untuk meyakinkan saja supaya lebih yakin bersihnya barang tersebut kalau dicuci 3 kali. Nah, padahal kata Syekh Shalih Al Fauzan
sebetulnya najis itu dikatakan hilang najisnya kalau ada sesuatu benda yang suci kemudian masuk najis atau tersentuh najis, dia itu akan menjadi suci kalau najisnya sudah hilang. Ya, tidak ditentukan berapa. Kalau umpamanya sekali dicuci sudah hilang cukup gitu. Karena tak ada lagi najisnya. Kalau umpamanya dicuci sekali masih ada lagi, ya cuci lagi 2 kali. Kalau 2 kali sudah hilang, ya sudah. 2 kali cukup, tak perlu 3 kali. Nah. Untuk membersihkan najis dari air kencing anak laki-laki kecil yang belum memakan makanan, cukup dengan percikan air. Begitu pula untuk membersihkan mazi, begitu pula dengan darah dan bermacam-macam zat yang berasal darinya, semacam nanah dan sebagainya. Jika kadarnya sedikit, maka hal itu dimaafkan. Yang dimaksudkan ialah yang tidak dianggap banyak oleh umumnya manusia. Air mani seni manusia dan air kencing hewan yang dimakan dagingnya atau tohir, suci adalah tohir atau suci. Baik. Yujzi'u fi baulil gulam. Ini kita pindah ke najis yang ringan. Yujzi'u fi baulil gulam alladzi lam ya'kul at-ta'am an-nadhu. Ya, cukup untuk membersihkan kencing anak laki-laki yang belum makan. Artinya dia masih menyusuk, ya. An-nadhu dengan diperciki air, tidak sampai dicuci tapi diperciki air saja. Wa kadzalikal mazi, begitupun dengan mazi. Mazi. Karena mazi itu biasanya enggak banyak, sedikit saja. Yu'fa an yasirihi, ya. Wa kadzalikal mazi. Wa yu'fa an yasirihi wa yasirid dam. Dan mazi itu kalau dia hanya sedikit sekali atau darah juga hanya sedikit, enggak banyak. Wa ma tawallada minhu minal qayh wa nahwi, dan apa yang lahir dari atau berasal dari darah seperti nanah. Nanah kan asalnya dari darah. Wa nahmi, maka yang seperti ini dikatakan dimaafkan, tidak perlu dicuci. Wa ma huwa la yahfashu fi nafsi, dan segala sesuatu yang bagi jiwa kita tuh dianggapnya tidak kotor karena hanya sedikit. Wa maniul adami wa baulu ma yu'kal lahmuhu tahir. Ya, maninya manusia, mani manusia, wa baulu ma yu'kal lahmuhu tahir, dan kencing yang hewan yang dimakan dagingnya itu suci. Ini pembahasan yang ketiga tentang najis yang mukhaffafah, yang ringan. Ya, ini sangat ringan, di antaranya kencing anak laki-laki yang belum makan, ya, berarti kurang dari 2 tahun. Ya. Tapi kalau kurang dari 2 tahun lalu kemudian makan, ada juga anak yang belum 2 tahun sudah makan gitu kan. Maka ini enggak bisa lagi kencingnya dihukumi najis mukhaffafah, najis ringan. Dia sudah naik ke najis sedang. Maka harus dicuci. Beda halnya dengan air kencing anak wanita. Ya, ini sudah langsung dianggap najis najis tengah, ya. Najis pertengahan, bukan najis ringan. Nah, wa kadzalika al-mazi, begitu juga dengan mazi dianggapnya Syekh di sini najisnya ringan. Cara membersihkannya cukup diperciki air, karena dalam hadis disebutkan bahwa mazi itu kalau mengenai celana kita, cara membersihkannya tetesi air di atas kain yang basah karena mazi. Jadi tetesi air sudah, kalau pemainnya 1-2 tetes air sudah cukup, dia sudah basah seluas kain yang basah karena mazi, maka itu sudah dianggap suci. Tak perlu harus dibuka celana kemudian harus dicuci, itu pakai air, disirami air, tidak perlu. Nah, kemudian wa yu'fa an yasirihi wa yasirid dam. Kemudian para ulama menghukumi mazi itu
najis. Tapi kalau hanya sayang sedikit saja itu bisa sampai dimaafkan. Dimaafkan artinya tak perlu dicuci karena dimaafkan. Wa yasirid dam, begitupun darah. Darah para ulama dihukuminya darah itu najis. Tapi kalau hanya sedikit maka dia dimaafkan. Dan bagaimana cara kita mengukur banyak dan sedikitnya? Disebutkan bahwa itu tergantung cara kita memandang sesuatu itu ini. Kalau dianggapnya, berarti kalau jiwa kita itu menganggapnya itu kayaknya semua orang menganggapnya itu nggak apa-apa sih sekali gitu kan, berarti itu dimaafkan. Tapi kalau jiwa kita menganggap itu kayaknya ini banyak kalau begini nih, maka mesti diperciki air. Nah, jadi makanya wahwa ma la yufhashu fi nafsi. Ya, cara mengukurnya adalah ya dengan cara kita memandang jiwa kita memandang daripada mazi tadi dan juga darah tadi. Kalau dianggap sedikit oleh jiwa kita maka cukup dimaafkan. Tapi kalau agak banyak maka diperciki. Nah, kemudian wama tawallada minhu minal qaih, ya, dan apa yang timbul atau berasal dari darah seperti nanah. Nah, itu nanah itu dimaafkan. Karena nanah juga paling tak banyak gitu kan. Kalau kita sholat atau kemudian lutut kita mungkin luka kemudian keluar darah sedikit, itu dimaafkan, enggak banyak gitu. Nah, kemudian wa maniul adami, maninya manusia itu suci. Mani manusia suci. Wa baulu ma yukalu lahmuhu tahir. Begitupun kencing hewan yang dimakan dagingnya juga suci. Berdasarkan Nabi SAW perintahkan kepada orang yang demam di Madinah ya untuk pergi minum kencing onta. Ya, karena itu obatnya. Kalau orang sakit di Madinah demam, maka obatnya minum kencing onta. InsyaAllah sembuh. Makanya kencing onta lebih mahal daripada susu onta. Jadi kencing onta 1 botol itu 5 rial. Susunya 5 rial, kencingnya 10 rial. Aduh, pandai juga itu orang Arab. Kencing ontanya pun dijual sama dia. Dan kencing onta ini kalau mau minum kencing onta dekat-dekat dengan kamar mandi. Jangan jauh. Karena biasanya 2-3 menit setelah minum mesti cari WC. Jadi kalau ada yang pergi umroh, jangan coba-coba minum kencing onta di kandang onta. Karena lama baru pulang kan. Di mana cari WC? Nanti enggak kuat, nanti keluarlah jelana itu. Jadi kalau itu wasiat kawan-kawan ya. Kalau minum kencing onta jangan di kandangnya, karena biasa orang pergi umroh itu ada jatah waktu untuk pergi ke kandang onta, lihat onta di sana, kemudian minum beli susu onta, beli kencing onta. Jangan coba-coba di sana kalau kencingnya. Nanti pulang ke hotel baru coba-coba gitu. Karena Masya Allah mengeluarkan isi perut semuanya. Mungkin itulah yang menjadi obatnya itu. Ketika semua isi perut keluar, jadi segar jadinya. Nah, kemudian disebutkan di sini itu dikiaskan kepada semua. Karena para ulama ketika meneliti kenapa kotoran keledai itu najis. Kotoran keledai najis. Kotoran onta tidak najis. Apa yang menyebabkan beda? Padahal makanannya mau sama saja. Maka para ulama mencari perbedaannya di mana. Maka ditemukanlah keledai haram dimakan, onta halal dimakan. Akhirnya disimpulkan berarti kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya najis. Lalu kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, kesimpulannya suci kotorannya. Jadi ayam, artinya ayam dimakan enggak? Kalau ayam dimakan berarti kotorannya suci.
kotor, iya kotor. Tapi kan pembahasan kotor dengan suci itu beda. Ya, beda. Nah, suci dengan bersih, kemudian kotor dengan najis itu beda. Ya. Karena najis dengan suci ini bahasa agama. Ya, kadang-kadang mungkin kita anggap pakaian kita itu kotor karena banyak tanahnya gitu kan. Tapi dalam agama itu suci, pakaiannya suci, boleh dia untuk pakai untuk sholat gitu. Ya, tapi kalau kita lihat itu kotor itu, ya iya kotor, tapi nggak najis kan. Nah, ada juga mungkin kadang-kadang, ya mungkin pakaian kita ini kalau hanya setetes kecil kencing kena kita, masih bersih kok, nggak ada kelihatan kan, nggak ada kelihatan kotornya, bersih, tapi itu tidak suci kan. Nah, itu bersih tapi dia tidak suci. Jadi ada perbedaan antara bersih. Makanya bahasa hadis, jangan kita mengatakan an-nazafatu minal iman. Yang ada at-tahuru syatrul iman, itu bahasa hadisnya. Jadi bersuci itu separuh dari keimanan, bukan bersih itu bagian dari iman. Nah, lalu maniul adami, maninya manusia itu suci sebab Nabi SAW ya pernah menggunakan sarungnya, ya di situ ada bekas mani. Lalu kemudian Aisyah kerok-kerok gini, habis itu dipakai oleh Rasulullah SAW pergi sholat. Ya, dari situ dipahami bahwa berarti mani itu suci, tidak perlu dicuci. Kalau seandainya pakaian kita kena mani, langsung dipakai sholat nggak ada masalah. Ya, karena seandainya itu dihukumi najis, maka ini tak cukup kalau hanya dikerok-kerok itu kan, pasti masih ada lagi sisanya itu. Mestinya dicuci biar semuanya habis, hilang. Nah, tapi ternyata nggak dicuci, maka dari situ ya dihukumi mani itu suci. Dan juga ya disebutkan manusia itu suci hidup dan mati. Manusia itu suci hidup dan mati. Beda kalau binatang, kalau dia mati tanpa disembeli bangkai, dia najis dia. Kalau manusia jadi bangkai tetap aja dia suci. Ya. Berarti kan asal manusia dari mani. Ya, kalau seandainya mani itu najis, ya manusia jadi najis lah manusia itu, karena dia tercipta dari sesuatu yang najis. Nah, sampai di sini pembahasan tentang masalah toharah. Karena setelahnya ini babul aniyah, bab tentang bejana. Ya, bejana yang boleh untuk dipakai dan yang tidak boleh untuk dipakai. Yang kesimpulannya, bejana yang terbuat dari emas dan perak nggak boleh sama sekali dipakai ya, untuk kita pakai makan. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang menggunakan bejana emas dan perak di dunia ini, nanti di akhirat nggak dapat dia bejana emas dan perak, karena itu hanya dipakai di dalam surga. Jadi jangan dipakai di dunia. Dipakai di dunia tak dapat di akhirat. Artinya kalau tak dapat kita di akhirat, berarti kita bukan tempatnya di surga kan. Bukan tempat kita di surga. Karena perlu surga nanti bejananya terbuat dari emas dan perak. Dia nanti tak dapat. Kalau tak dapat berarti tak masuk surga dia. Nah, itu menunjukkan bahasanya berarti haram dipakai ya bejana emas dan perak di dunia ini. Baik, mungkin ada pertanyaan ya terkait masalah macam-macam air, ya air suci mensucikan, air suci dan air najis. Ya, lalu kemudian setelah itu ada cara menggunakan air ketika ada suci, ada najis, ada suci, ada tohur gitu ya. Bahasanya itu. Kalau ada najis, tohur, ada tohur gitu ya. Kemudian yaitu yang meragukan gitu tadi, dan kita sudah sebutkan bagaimana solusinya. Ada tidak dipakai, ada yang dicampur atau masing-masing wudu setiap air itu kalau antara tohir dan tohur. Nah, lalu kemudian tadi ada cara membersihkan najis. Ya, cara membersihkan najis antara najis yang berat, najis sedang, dan najis yang ringan. Nah,
Lalu kemudian penjelasan tentang hal-hal yang dianggap, banyak orang menganggapnya bahwa itu adalah najis, padahal itu bukan najis. Dua tadi, mani dan air kencing hewan yang dimakan dagingnya. Bahkan diperluas oleh para ulama kotorannya. Jadi jangan cuma kencingnya, tapi kotorannya itu tetap suci jika hewan tersebut ya dimakan dagingnya. Nah, jika ada yang pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Terkait masalah suci-suci ini, biasanya banyak pertanyaan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kita ragu apakah suci atau tidak. Tadi itu kita sholat sebanyak pakaian tersebut tambah 1 kali. Nah, yang tambah 1 kalinya itu pakaiannya yang terakhir atau gimana tuh Ustaz? jadi maksudnya tadi kita bukan ragu-ragu terhadap pakaian. Jadi ada beberapa pakaian yang kita yakini najis. Satu, ada yang suci gitu. Tapi kita nggak tahu yang mana yang suci, yang mana yang najis. Yang jelas ada yang najis, ada yang suci. Tidak bisa kita, kalau seandainya hanya dua, ini suci, ini najis, ya, maka apa kira-kira kita bisa buat kalau begini? Dua-duanya jangan dipakai kan? Dua-duanya jangan dipakai. Cari pakaian yang lain. Tapi kalau seandainya ada 2 najis, 1 suci, maka disuruhnya pakai sholat 2, pakai sholat 3-3-nya. Maka dibuat sholatnya, disuruh sholat sejumlah kainnya yang najis, kemudian tambah lagi sekali sholat menggunakan kain yang lain. Kain yang lain. Jadi umpamanya kalau ada 3 kain, kita yakin di antara 2 kain itu, 3 kain itu 2 yang najis, satunya suci. Bagaimana solusinya? Pakai 3-3-nya. Jadi disuruh kita 3 kali sholat, diulang sholat itu 3 kali. Ya, karena kalau kita sholat 3 kali, mesti 1 kalinya itu, 1 kali di antara 3 itu sah, 2-nya tidak sah. Nah, kalau cuma ngambil pokoknya ini aja lah, tahu-tahu ini najis kita pakai kan? Nah, tak salah sholat kita itu. Nah, terkait tadi seperti mazi, ini kalau orang-orang dewasa ngerti lah ya, mazi. Jadi yang keluar pada diri laki-laki itu ada kencing, itu jelas najisnya. Kemudian ada mani, juga ini jelas sucinya. Kemudian ada mazi dan wadi. Mazi dan wadi ini dianggap najis, tapi najisnya najis mukhaffafah. Kalau kencing najisnya itu sedang, ya, sedang. Nah, ya. Ketika kita berada di pantai ya, tadi kondisinya, lalu kemudian mau berwudu, ada air yang tawar, tapi nggak yakin. Nah, ini yang nggak yakinnya kenapa? Berarti ragu-ragu ya, ragu-ragu terhadap air itu. Ya, karena airnya tinggal sedikit, terus ya apa? Nah, kalau airnya tinggal sedikit dan air itu masih dan kita tidak hanya ragu-ragu bahwa air itu kayaknya najis, maka aslinya air itu adalah suci.
Jadi kita ambil bahwa aslinya air itu suci karena dia adalah air mutlak. Air mutlak. Dan air mutlak itu aslinya suci, kecuali kalau ya tadi ada keyakinan ya dia bercampur dengan najis. Jadi kalau hanya ragu-ragu ini airnya sudah najis sebelumnya, nah, maka itu aslinya suci. Ragu-ragunya itu, maka ragu-ragu ini nggak bisa kita membangun ibadah kita di atas ragu-ragu. Kalau hanya ragu-ragu berarti masih kuat lagi sucinya dibanding ragu-ragunya, karena kita tahu bahwa air ini air aslinya suci. Apakah dia sudah berubah ke najis, itu ragu-ragu, maka ragu-ragu itu dibuang dan kita menggunakan air itu dengan air itu untuk berwudu dan tak perlu ragu-ragu. Walaupun kita dapat pilihan ibaratnya air laut dan jelas-jelas itu air mutlak, tapi kita memilih air yang tadi yang walaupun kita ragu-ragu. Iya, tapi kan ambil air laut tadi ada banyak masalahnya. Ada banyak masalahnya, kelihatan aurat dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini aja sudah cukup untuk kita gunakan untuk bersuci karena kesuciannya belum lagi berubah, tetap berada pada keadaan air itu suci karena memang asalnya suci dan kita hanya ragu-ragu. Kecuali kalau seandainya kita tahu dia sudah najis, gimana caranya? Ya tentu nggak boleh dipakai ini. Ada air laut yang suci. Pergilah kita ke air laut, mengambil air laut itu karena itu ya kita yakin itu suci dan mensucikan. Ini kita yakin najis. Ya. Kalau nggak bisa dipakai air ini untuk bersuci. Tapi kalau hanya ragu-ragu maka kita kembalikan ke kaidah tadi al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Nah, ya. Kalau sholat sambil gendong anak yang pakai pampers, Nah, dan dia kencing di bebasnya. iya. Nah, jadi kita itu kalau sholat ya kan pakaian kita mesti suci. Terkena nggak pakaian antum dengan kencing itu? Enggak. Berarti selesai urusannya kan? Ya. Berarti selesai kan. Kita itu ketika sholat wajib suci dari najis badan, kemudian pakaian dan tempat sholat kita. Artinya itu kalau umpamanya kencingnya anak kita itu terkena kulit kita, berarti kita dalam keadaan najis kan, atau pakaian kita kena kencingnya. Kalau tidak berarti tidak. Ya. Jadi yang kita hukumi diri kita saja. Jangan ya. Anggaplah contoh, kalau seandainya gini ya, saya ini tidak suci, ya tidak suci. Antum sholat, saya pegang antum. Batal enggak sholatnya? Enggak kan? Kenapa enggak? Atau pakaian saya najis nih. Ya, pakaian saya najis. Antum sholat, kemudian saya pegang antum gini. Batal enggak sholat antum? Enggak. Tapi kan bersambung dengan pakaian. Sama aja tadi. Anak tadi itu ada najisnya kan di pakaian anak itu. Ya kan? Kemudian anak itu rapat dengan kita. Berpengaruh enggak najisnya anak itu ke kita? Kan enggak kan? Berarti boleh menggendong anak walaupun anak itu dalam keadaan ada pampersnya. Nah, karena kita untuk diri kita dan pakaian kita itu tak kena najisnya. Nah, anaknya yang kalau sholat tak sah. Karena dia yang najis gitu. Nah, ya kadang-kadang juga itu ada yang bertanya begitu gitu ya. Ya, ragu-ragu dia dengan sholatnya jadinya. Nah, ya. Untuk air mustakmal, apakah boleh untuk dipakai istinja atau cek? Nah, air mustakmal ya, dia itu suci tapi tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Walaupun sebagian ulama menganggap bahwa ma'ul mustakmal ini boleh untuk dipakai bersuci. Sebab Rasulullah SAW dahulu itu setiap kali beliau berwudu, itu air wudunya itu diambil oleh para sahabat. Nah, berarti kan masih dia tidak najis ya.
dia tidak najis dan dipakai oleh sahabat untuk bertabarruk dengan air wudhu Nabi SAW, sehingga sebagian ulama mengatakan boleh saja juga ya sisa-sisa mandi istri atau suami boleh dipakai mandi oleh pasangannya kan gitu. Nah, itu juga diantara dalil para ulama mengatakan maul mustakmal masih boleh untuk digunakan untuk bersuci, tapi lebih baiknya tidak gitu. Nah, bagaimana dengan dipakai untuk membersihkan najis ya. Maka dia tidak bisa dipakai untuk membersihkan najis sesuai dengan mazhab ini ya. Karena apa? Karena dia tidak lagi tahur, dan tahur itu, air tahur itulah yang bisa dipakai bersuci, mengangkat hadas atau mengangkat najis tadi. Nah, ada lagi? Pertama, kalau seandainya kita sholat lalu ternyata kita nggak perhatikan ada kotoran di tempat sujud, kita bergeser, boleh bergeser ya, ke kiri, ke kanan, maju atau mundur ya. Nah, kemudian tai cicak ini najis atau enggak gitu, najis atau tidak, maka tai cicak ini adalah termasuk ya al-ma'fu anhu, karena dia tak bisa dia dilarang-larang mau ya kan. Jadi entah dia hidup, jadi dia itu hidup bersama dengan manusia di mana-mana, sehingga nggak bisa kita menghindar dari dia ya. Sehingga hal-hal yang seperti ini kata para ulama ma'fun anhu itu dimaafkan, karena manusia sulit untuk menjauh darinya. Lalu Rasulullah SAW dulu pernah sholat dan di sandalnya ada najis. Nabi apa lakukan? Dibuka kan? Dibuka. Jadi artinya kalau umpamanya tempat sholat kita itu kotor, ya seandainya itu sajadah gitu, bisa kita pindahkan sajadahnya, atau kita yang pindah, atau kita pindahkan saja sajadahnya. Anggaplah kalau umpamanya sajadahnya kecil, boleh kita angkat sajadahnya, pindah, kemudian kita sujud di tempat yang tak pakai sajadah ya, sebagaimana Rasulullah SAW boleh buka sandalnya ya. Umpamanya kita pakai peci gitu, atau kita sholat dibilang sama istri, itu peci tadi habis dikencing sama anak, apa yang kita lakukan? Lepas saja pecinya, dibuang gitu, selama bisa dilepas. Beda kalau umpamanya sarungnya, itu sarung tadi gimana kita buka sarung dalam sholat kan? Nah, nanti terbuka auratnya gitu. Nah, maka hal-hal seperti ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan batalkan sholatnya karena tahu ada najis. Nah, ada yang mengatakan seperti Syekh Al-Utsaimin mengatakan sholatnya dilanjut saja, dilanjut, dan sholatnya itu tetap sah. Sholatnya tetap sah. Kenapa tetap sah? Tapi dia berdosa karena dia sholat dalam keadaan ya ada najisnya. Sehingga para ulama mengatakan suci dari najis dalam sholat itu tidak sampai pada tingkat syarat. Dia hanya tingkat wajib saja. Wajib. Karena kalau seandainya syarat, ya syarat itu mesti sebelum sholat sudah beres. Nah, mesti. Jadi umpamanya ada orang yang dia itu lupa wudu, kemudian dalam sholat baru dia ingat, separuh sholatnya baru dia ingat, mesti kan dia batalkan sholatnya. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam sholat dalam keadaan tidak terpenuhi syaratnya. Tapi Nabi SAW ketika beliau sholat, separuh sholatnya itu pakai sandal yang najis, artinya pakaiannya adalah najis kan. Tapi kan ketika Nabi tahu kalau pakaiannya najis, Nabi tidak batalkan sholatnya. Berarti bersih dari najis itu bukan syarat. Karena seandainya syarat, sholat separuh sholatnya itu dikatakan tidak sah. Kenapa? Dia sholat dalam keadaan ada najisnya. Itu perbedaannya. Makanya ada di antara para ulama yang membedakan antara hadas
suci dari hadas dan suci dari najis. Kalau suci dari hadas itu syarat ya. Jadi kalau masuk kita dalam keadaan kita tidak suci dari hadas, maka otomatis semua solat batal. Tapi kalau pakaian najis masuk kita dalam kita tidak tahu, maka kemudian di pertengahan solat baru kita tahu ya. Pendapat para ulama itu yang kuat mengatakan pokoknya suci dari hadas dan najis itu syarat, berarti harus batal gitu kan, harus diberhentikan salat kita. Tapi kan Nabi tidak berhentikan, itu masalahnya ya. Itulah yang membuat diantara para ulama mengatakan suci dari najis itu tidak sampai tingkat syarat, tapi hanya tingkat wajib saja, tingkat wajib saja. Apa bedanya? Kalau wajib, kalau syarat diteruskan tidak sah, tapi kalau wajib diteruskan sah, tapi berdosa. Nah, Kadang sholat ke masjid kemudian hujan deras, kemudian misalkan kadang mau keluar terus ada genangan air kan, kemudian kita pakai motor atau jalan kaki, dan ada kontes ke pakaian yang kita gunakan. Apakah pakaian yang kita gunakan itu bisa dikategorikan ada pemakaian najis? baik. Pertama, sorokan ini sudah pasti najis belum? Buangan dari kamar mandi. Pembuangan dari kamar mandi ya. Macam-macam. Maka ketika dalam bentuk seperti ini, maka yang kotor itu dicuci saja. Umpamanya ujung-ujung pakaian kita kotor, itu aja dicuci. Ya. Ya. Karena sebetulnya ya, ketika pakaian kita ini najis dan kita tahu najisnya di mana, maka cukup itu aja yang dibersihkan. Kecuali kalau nggak tahu di mana, anggaplah terkena air kencing, kemudian habis itu kalau masih basah kan enak kan? Ini, biar ini kemudian dicuci selesai, karena jelas tempat najis. Kalau dia sudah kering nggak tahu di mana, ya maka semuanya dicuci biar jelas gitu. Kalau basahnya banyak, berarti kan Antum ganti atau antum, karena sholat dengan menggunakan pakaian basah sah nggak sholat kita? Sah, karena tidak ada persyaratan harus kering. Pakaian itu kan yang ada disuruh tutup aurat. Jadi walaupun pakaian kita basah, sholat kita tetap sah. Nah, jadi kalau umpamanya ternyata banyak gitu di ujung celana kita basah gitu, ya siram aja itu ya ujung celana itu sampai hilang semua kotoran-kotoran yang nempel di situ. Nah. Jadi kalau najis itu jelas di mana tempatnya, cukup bersihkan itu saja. Yang repot itu kalau tidak jelas di mana tempatnya. Nah, ini yang di mana yang mana harus kita cuci. Kalau pokoknya baju kita ini ya katanya najis, mana najisnya? Enggak tahu lagi di mana. Ya dicuci semua lah jadinya kan. Baju ini dicuci semua supaya yakin kita kalau najisnya sudah hilang karena semuanya kita cuci. Nah, makanya disebutkan dalam hadis itu kain wanita ya, karena wanita di masa Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya itu bajunya panjang, panjang. Kalau saya lewat ya kadang melewati kotoran-kotoran itu, becek-becek ya, tentulah ujung pakaian kami itu kotor najis ya. Gimana solusinya yang begini? Kata Nabi SAW, yutahhiruhu ma ba'dahu, tanah setelahnya akan mensucikannya. Jadi kalau sudah terkena tanah dia tadi basah, lewat nyapu tanah lagi yang bersih, maka otomatis dia jadi bersih gara-gara itu. Nah, itu kemudahan bagi wanita. Karena memang wanita ini diperintahkan untuk memanjangkan kainnya sekitar 1 jengkal dari kakinya. 1 jengkal dari kakinya. Nabi SAW awalnya satu hasta, tapi kerepotan, jadi udah 1 jengkal. 1 jengkal pakaian wanita dari kakinya, dan itu sudah cukup baginya untuk menutupi kakinya seandainya dia tidak pakai kaos kaki. Nah, kalau laki-laki disuruhnya di atas mata kaki kan? Baik, ada lagi? Cukup ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita, dan insyaallah kita lanjutkan pada babu
al-aniyah, bab tentang aniyah. Dan ini memang penjelasannya tidak terlalu panjang, ringkas-ringkas saja karena ini ingin dijadikan sebagai umdah, sebagai pegangan, sebagai pegangan dalam pemahaman kita masalah fikih. Kalau masalah najis, suci, inilah tadi itu intinya. Kalau ada masalah-masalah lain, yaitu lain lagi nanti penjelasan. Tapi inilah yang perlu untuk kita ketahui terkait masalah najis, ya, masalah air, ya, dan masalah tadi membersihkan najis. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.